Suatu hari di akhir pekan pada sebuah lokasi konstruksi, seorang kontraktor bernama Clint memasuki kantornya untuk menghubungi sang istri yang bernama Joanna. Kendati Joanna sengaja tidak mengangkat telepon tersebut, Clint tetap mengungkapkan bahwa dia sudah merasa rindu lantaran Joanna akan pergi ke kota akhir pekan itu. Clint menyatakan kalau dia akan pulang makan siang agar menyaksikan Joanna berangkat. Mendengar ini Joanna tampak kesal. Tak lama setelah itu Clint kedatangan seorang tamu. Sementara Joanna yang masih kesal bahkan mengabaikan anjing mereka yang menggonggong di dalam kandang ketika ia mengambil sejumlah surat dari kotak surat. Siang itu Clint yang sedang dalam perjalanan pulang mendadak dihentikan oleh seorang sheriff. Sang sheriff yang bernama Sam ternyata hanya berniat untuk mengajak Clint pergi memancing bersamanya di akhir pekan itu. Dikarenakan Joanna yang kebetulan pergi, akhirnya Clint menyetujui ajakan Sam. Saat masuk rumah, Clint mendapati Joanna yang telah siap pergi. Joanna menjelaskan dia memiliki janji untuk bertemu dengan dokter pribadinya siang itu, sehingga Clint harus menyiapkan makan siang sendiri. Clint kemudian mengungkapkan bahwa seorang pembeli kembali mengajukan penawaran untuk membeli bisnisnya. Namun Clint mengaku menolak tawaran sebesar 1,5 juta US dollar tersebut dengan alasan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan jika menjual bisnisnya. Mendengar itu Joanna semakin kesal karena menurutnya mereka dapat kembali ke New York dengan uang yang sangat banyak itu dan Clint bisa kembali ke pekerjaan lamanya di kota. Alhasil perdebatan mereka berubah menjadi pertengkaran, di mana Clint menjelaskan bahwa dia membawa mereka ke sini adalah untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Lagi pula itu adalah keputusan mereka berdua dan dia berhasil melakukannya. Sayang Joanna yang bertambah kesal memutuskan segera berangkat, meninggalkan Clint dalam rasa frustrasi. Sore hari saat Clint pergi memancing bersama Sam, Joanna masih bersama dokter pribadinya yang bernama Cortland yang ternyata selingkuhannya. Mereka memiliki rencana untuk membangun klinik di Beverly Hills sehingga membutuhkan uang yang sangat banyak. Jadi satu-satunya cara untuk mendapatkan uang dengan cepat adalah menghabisi Clint agar Joanna bisa menjual bisnisnya. Terungkap pula, Cortland telah membuat racun dari ekstrak indung telur ikan. Dengan satu botol racun tersebut, maka orang yang mengkonsumsinya akan mendapat serangan jantung. Dia meyakinkan Joanna untuk mencampurkan setiap tetes racun itu ke dalam makanan atau minuman Clint. Keesokan hari Joanna kembali ke rumah dan tidak sengaja menjatuhkan botol berisi racun ke lantai setelah menumpahkan isi tasnya. Dia lalu menyembunyikan racun itu di bak sampah dan tidak menyadari kalau racunnya mulai menetes. Pada sore hari Clint akhirnya pulang dari memancing. Dia begitu senang melihat Joanna yang menyiapkan makan malam untuk mereka. Oleh karenanya sembari menunggu, Clint memutuskan untuk mengerjakan sesuatu di bengkel rumah mereka. Joanna yang merasa kesal dengan kebisingan dari bengkel lantas menatap ke arah bak sampah tempat ia menyembunyikan racun sebelumnya. Joanna kemudian mengambil botol berisi racun tersebut dan mencampurkannya ke salah satu gelas minuman mereka. Bersama dengan itu Clint secara mengejutkan muncul dan langsung membawa kedua gelas minuman ke meja makan. Saat makan, Clint juga meminum minumannya tanpa reaksi apa-apa sehingga membuat Joanna khawatir. Clint bahkan memaksa Joanna untuk bersulang. Namun kekhawatiran Joanna terjawab ketika tiba-tiba tubuh Clint mulai bereaksi dan mengalami serangan jantung. Melihat suaminya tersungkur ke lantai dan meminta tolong, Joanna malah mengutuk agar Clint segera mati. Joanna kemudian menghubungi Cortland guna memberitahu kalau tugasnya telah selesai. Mendengar itu Cortland menjadi senang dan berjanji akan mengurus langkah selanjutnya. Selang beberapa saat Cortland datang bersama Sam dan sejumlah petugas. Sam heran bagaimana seorang pria yang sehat dan sedang dalam masa jayanya bisa terkena serangan jantung seperti itu. Sam bahkan hampir saja menginjak botol racun yang tergeletak di lantai. Sam lalu bertanya kepada Cortland dan seorang koroner apakah otopsi perlu dilakukan. Tapi menurut mereka tidak ada alasan untuk melakukan hal itu. Saat tubuh Clint dibawa pergi, Cortland memperingatkan Joanna agar tidak lagi melakukan kecerobohan seperti itu.
karena mereka masih harus menyelesaikan beberapa urusan lagi sebelum meninggalkan kota kecil tersebut. Ketika Courtland mencoba menenangkan Joanna, hampir saja Sam memergokinya, sehingga dengan cepat dia berpura-pura bertingkah seolah menjadi dokter pribadi yang profesional. Beberapa jam kemudian di ruang pendingin, tampak salah satu jenazah yang sedikit bergerak. Keesokan pagi, tubuh Clint dibawa ke rumah duka untuk dibersihkan. Pada saat yang sama, Courtland menghubungi pemilik rumah duka dan memberitahu bahwa Joanna ingin Clint segera dimakamkan tanpa proses pembalseman. Sementara itu, kedua petugas bersiap untuk menyedot keluar darah Clint dan memasukkan cairan balsam ke tubuhnya. Namun pemilik rumah duka datang menghentikan mereka dan mengatakan bahwa keluarga Clint memberi biaya yang murah. Oleh karenanya mereka pun memilih peti yang paling murah untuk menempatkan tubuh Clint. Setelah semua siap, proses pemakaman pun dilakukan. Ketika Joanna meletakkan bunga di peti mati, Duke yang dipegang oleh Sam terus bertingkah aneh, seolah ingin menunjukkan kebusukan Joanna. Malam hari di rumah, tampak Joanna dan Courtland yang merayakan keberhasilan mereka. Sementara di luar, hujan yang melanda menyebabkan Duke sangat gelisah. Suara gonggongan Duke menyebabkan Joanna merasa terganggu, jadi memutuskan mengambil senjata untuk menghabisi anjing tersebut. Tapi setelah Joanna menembak pintu kandang, Duke langsung keluar dan kabur sehingga tembakan Joanna meleset. Duke ternyata pergi ke kuburan dan duduk di sebelah makam sang majikan. Pada momen ini, Clint yang ada di dalam peti tiba-tiba membuka matanya. Di sini terungkap kalau Clint sebenarnya masih hidup karena dosis racun yang Joanna berikan tidak cukup akibat sebagian racun menetes di bak sampah sebelumnya. Clint yang merasa bingung di mana dia berada dan air yang mengalir ke wajahnya mencoba berteriak untuk meminta tolong. Namun karena tidak ada yang merespon, Clint terpaksa berusaha menjebol peti tersebut. Beruntung kualitas peti murahan itu menyebabkan Clint dapat menjebolnya. Tapi tanah yang masuk menyadarkan Clint bahwa dia berada di dalam kuburan. Oleh sebab itu dengan susah payah Clint menggali dari bawah. Setelah berupaya keras, Clint akhirnya berhasil merangkak keluar dari dalam tanah dan disambut oleh gonggongan anjingnya yang setia. Lalu dengan terseok-seok Clint melangkah kembali ke rumahnya. Namun begitu sampai ia malah mendapati pemandangan yang sangat menyakitkan karena di dalam rumah Joanna sedang bersenang-senang dengan Courtland. Pemandangan ini membuatnya sadar atas apa yang telah terjadi sehingga memutuskan menunggu sampai Courtland pulang. Clint kemudian memasuki basement melalui jendela yang ia pecahkan. Clint yang mencoba naik terpaksa mengurungkan niat lantaran masih sangat lemah. Oleh sebab itu dia menghabiskan malam di basement tersebut untuk memulihkan diri. Keesokan pagi Joanna bertemu dengan pengacara Clint yang memberinya dokumen penting dan rekening bank milik Clint. Di sini Joanna menyatakan bahwa dia bersedia menjual bisnis milik mendiang suaminya kepada penawar sesuai harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan dia hanya menerima pembayaran secara tunai dalam waktu 48 jam. Sementara di basement, Clint akhirnya bangun dengan kondisi yang masih lemah. Ia kemudian bersusah payah menaiki tangga untuk menuju ke atas. Begitu berhasil naik, Clint segera menuju ke wastafel untuk memuaskan dahaganya. Ia lalu membuka lemari es dan mengambil daging untuk dimakan. Di tengah semua itu, Clint melihat Joanna pulang jadi bergegas kembali ke basement untuk mengambil senjata. Sayang akibat jari yang terluka, tidak sengaja Clint menjatuhkan amunisi sehingga harus turun untuk mengambilnya. Setelah berhasil memuat satu peluru, Clint kembali naik dengan niat membalas dendam. Namun tepat ketika senjata ia bidikan, bersama dengan itu pula bel pintu berbunyi, di mana ternyata Sam datang untuk mengetahui kabar Joanna. Tatkala Joanna membuka lemari es untuk mengambilkan minuman, dia tersentak melihat daging ayam yang terkoyak, tetapi tidak sempat untuk memikirkannya saat itu. Sebagai sahabat Clint, Sam mengenang bagaimana dulu Clint membangun rumah itu dengan tangan kosong. Jadi bertanya tentang tanda penjualan yang Joanna pasang di depan rumah dan mengapa dia menjual bisnis Clint. Joanna berdalih, rumah itu tampak terlalu besar baginya setelah Clint meninggal, dan dirinya juga tidak mengerti cara melanjutkan bisnis mendiang sang suami.
Setelah pembicaraan itu, Sam berniat pergi ketika Cortland tiba di sana dengan alasan hendak memeriksa pasien pribadinya. Melihat Cortland yang sekarang bersama Joanna, Clint menyadari kalau dia hanya memiliki satu peluru. Untuk itu Clint kembali ke basement guna mencari satu peluru lagi. Di lantai atas, Joanna mengungkapkan kepanikannya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Sam ajukan, sehingga berniat segera pergi dengan uang dari rekening Clint. Tetapi Cortland mengingatkan mereka harus menunggu uang hasil penjualan bisnis Clint keesokan hari. Di situ terungkap bahwa Joanna pernah mengandung anak Clint sebelum memutuskan untuk menggugurkannya. Tanpa mereka sadari, semua pembicaraan itu terdengar oleh Clint. Yang membuat kemarahan Clint memuncak adalah mengetahui Joanna tega menggugurkan bayi mereka. Pada momen ini sisi psikopat dari Clint muncul karena berpikir membunuh keduanya dengan senjata adalah kematian yang terlalu mudah. Oleh karena itu Clint harus memikirkan rencana lain. Pada malam hari Clint menyadari Joanna tertidur pulas setelah mengkonsumsi obat tidur dari Cortland. Kesempatan itu ia gunakan untuk membersihkan diri dan membalut luka-lukanya di kamar mandi. Keesokan hari, Joanna didatangi oleh pengacara Clint yang membawa pembeli bisnis sesuai perjanjian. Sang pembeli juga menyerahkan uang senilai 1,5 juta US dollar sebagai tanda penjualan bisnis sudah selesai. Begitu para pengusaha tadi pergi, Joanna tampak sangat gembira atas kesuksesan rencananya dengan Cortland. Pada waktu yang sama, Sam mendatangi kuburan karena mendapatkan laporan bahwa makam Clint telah dibongkar dan tubuhnya juga hilang. Melihat lubang yang hanya seukuran tubuh ini, Sam tentu saja menjadi heran. Alhasil Sam memerintahkan pemilik rumah duka untuk memindahkan peti mati Clint ke rumahnya. Dan mereka juga harus merahasiakan hal itu sampai dia menyelesaikan penyelidikannya. Di rumah, Joanna yang masih tenggelam dalam kebahagiaan atas jutaan dolar yang ia miliki, tiba-tiba dikejutkan oleh lantai kamar mandi yang dipenuhi oleh lumpur. Penemuan ini tayal membuat dia mulai merasa takut karena menemukan beberapa hal aneh di rumah setelah kematian Clint. Untuk itu ia segera menghubungi Cortland. Namun lantaran hanya tersambung pada voicemail, Joanna terpaksa meninggalkan pesan dengan memberitahu bahwa seseorang mungkin ada di dalam rumah. Joanna yang teringat akan senjata di basement bergegas pergi untuk mengambilnya. Tapi dia bertemu dengan Duke yang menggonggong dengan sangat mengerikan, seolah ingin menerkamnya. Oleh sebab itu, secara perlahan Joanna melangkah mundur untuk mengambil senjata. Namun saat akan menembak anjing itu, tiba-tiba Joanna yang terkejut melihat orang bertopeng muncul akhirnya secara refleks menembaknya, namun langsung terjungkal ke basement dan pingsan. Hanya saja peluru yang Joanna lepaskan tampaknya tidak melukai orang bertopeng yang ternyata Clint. Clint lalu mengunci pintu basement dan segera membarikade semua jendela yang ada di basement tersebut. Pada waktu yang sama di rumahnya, Cortland sedang mengambil racun dari indung telur ikan. Dia sepertinya memiliki sebuah rencana dengan racun tersebut. Sebelum berangkat, Cortland memeriksa pesan suara yang masuk di telepon. Mendengar sebuah pesan dari pemilik rumah yang akan mengusirnya karena menunggak 6 bulan, dia akhirnya segera berangkat tanpa sempat mendengar pesan kedua yang merupakan peringatan dari Joanna mengenai orang yang ada di rumah. Selang beberapa waktu, Cortland tiba di rumah Joanna dan langsung mengeluarkan jarum suntik berisi racun. Di sini berarti Cortland berencana untuk menghabisi Joanna agar dapat menguasai uangnya seorang diri. Lalu di kamar, Cortland menemukan koper penuh uang. Dan dikarenakan Joanna tidak merespon panggilannya, dia pun membawa koper itu kemudian kembali mencari Joanna. Suara panggilan Cortland akhirnya membangunkan Joanna yang berada di basement. Mengira yang menakutinya tadi adalah Cortland, maka Joanna segera bersembunyi di bawah tangga. Ketika Cortland turun ke basement, dengan cepat Joanna menghajarnya hingga menyebabkan jarum suntik di tangan Cortland terjatuh. Namun saat Joanna hendak keluar dari basement dengan membawa koper, tiba-tiba orang bertopeng kembali muncul dan menutup pintu. Hal ini menyadarkan Joanna kalau dugaannya terhadap Cortland salah. Clint selanjutnya mulai membawa potongan kayu ke dalam rumah untuk menyiapkan sesuatu.
Sementara di basement, Courtland kembali siuman. Joanna kemudian meminta maaf karena telah memukulnya. Joanna mengaku mengira dia adalah orang misterius yang ada di rumah mereka dan memberitahu bahwa orang itu telah mengunci mereka di basement. Mendengar itu, Courtland yang tidak mau kedoknya terbongkar terpaksa berpura-pura marah sehingga membuat Joanna merasa sangat bersalah. Dia kemudian mengambil senjata untuk menembak pintu. Sayang upaya itu gagal karena ternyata peluru sudah terlebih dahulu dikosongkan oleh Clint. Hal ini menjawab mengapa tembakan Joanna sebelumnya tidak melukai Clint. Masih belum mau menyerah, Courtland kemudian mencoba mendobrak jendela yang telah dibarikade. Tetapi baru satu papan terlepas. Secara mengejutkan, Duke yang telah menunggu di luar menunjukkan keganasannya. Dengan begini Courtland terpaksa mengurungkan niatnya. Di lantai atas, Clint tengah merombak rumah, bahkan dengan wajah dingin menggergaji dinding yang memotong foto dirinya dan Joanna. Selang beberapa jam, Courtland berasumsi bahwa pria yang melakukan itu terhadap mereka adalah Sam, yang juga menginginkan uang tersebut, karena hanya Sam yang mengetahui Joanna telah menjual bisnis Clint. Meski asumsi Courtland salah, tapi hal itu membantu untuk mengatasi rasa takutnya. Pada momen ini Joanna menemukan suntikan berisi racun yang terselip di bawah sebuah benda. Hal itu membuat Joanna yang awalnya mengira Courtland tidak berniat buruk, akhirnya benar-benar yakin kalau pria itu akan meracuninya. Joanna lantas menyembunyikan suntikan tersebut, lalu meminta Courtland membakar semua uang mereka untuk membuktikan cintanya. Dan ketika Courtland menolak, Joanna langsung mengangkat suntikan berisi racun yang sontak membuat Courtland ketakutan. Akibat hal ini Courtland mengaku telah merencanakan semua dari awal dan sengaja memanfaatkan Joanna yang memiliki suami kaya. Ia juga tidak pernah berpikir untuk membuat klinik bersama Joanna. Mendengar itu, Joanna yang sangat marah langsung menyerang. Pada akhirnya Courtland berhasil menguasai Joanna. Tapi saat Courtland hendak menyuntikkan racun tersebut, pintu basement mendadak terbuka. Alhasil keduanya memutuskan untuk tidak menyia-nyiakan racun itu. Mereka lalu melangkah naik, hanya untuk mengetahui bahwa rumah tersebut telah direnovasi. Selang beberapa saat sebuah dinding bergeser dan mengungkapkan kalau mereka sedang berada di dalam labirin. Pada waktu yang sama, Sam yang masih penasaran dengan hilangnya tubuh Clint memutuskan untuk memeriksa peti matinya. Dia lalu mencoba memukul peti rapuh tersebut dan mengetahui bahwa peti itu dipecahkan dari dalam, sehingga mulai curiga kalau Clint masih hidup dan sudah kembali ke rumah. Di rumah Clint, Joanna dan Courtland yang tidak juga berhasil menemukan jalan keluar dari labirin mulai saling menyalahkan perihal pembunuhan terhadap Clint. Namun tiba-tiba sebuah dinding bergeser memisahkan keduanya. Tak lama setelah itu sebuah dinding di hadapan Courtland bergeser dan di ujung lorong dia melihat jendela yang tidak diblokir. Tetapi bersama dengan itu seseorang muncul di ujung lorong. Merasa yakin itu adalah Sam, maka Courtland mencoba menyuapnya dengan uang seraya menyiapkan suntikan beracun. Sayang begitu sudah cukup dekat, Clint langsung mengungkapkan diri sehingga menyebabkan Courtland yang terkejut tersandung koper dan jatuh ke suntikan berisi racunnya sendiri. Setelah kematian Courtland, lorong kecil di hadapan Joanna pun terbuka. Saat melihat pria bertopeng muncul di belakangnya, Joanna yang tidak memiliki pilihan terpaksa memasuki lorong kecil tersebut. Malang begitu mencapai ujung lorong yang semakin sempit, ujung yang satu lagi langsung tertutup. Clint akhirnya mengungkapkan diri kepada Joanna dan menanyakan apakah anak mereka yang telah dia aborsi itu laki-laki atau perempuan. Clint lalu dengan cepat memasukkan tubuh Courtland beserta seluruh uang haram tadi bersama Joanna, kemudian memaku lorong yang menjadi peti mati bagi mereka berdua. Berikutnya Clint menuangkan minyak ke seluruh rumah dan membakarnya. Clint selanjutnya memanggil Duke masuk ke mobil dan pergi membawa peti berisi Joanna dan tubuh Courtland. Tak lama setelah itu Sam tiba di TKP dan segera memanggil pemadam kebakaran. Keesokan hari setelah api padam, petugas memberitahu Sam bahwa tidak ada mayat yang ditemukan. Mendengarnya, kecurigaan Sam terhadap Clint semakin bertambah, jadi memutuskan untuk pergi ke area pemakaman.
Kecurigaan Sam terjawab ketika dia melihat Clint berdiri di atas kuburan yang telah terisi. Karena mengetahui penyebab aksi yang Clint lakukan dan tidak ingin memenjarakan sang sahabat yang dihianati tersebut, maka Sam memberitahu bahwa dia tidak mengenalnya dan memintanya untuk tidak kembali ke kota itu lagi. I don't know who you are, but don't come back here. Clint yang memahami maksud dari Sam adalah agar orang tetap mengetahui dirinya sudah mati, akhirnya memutuskan pergi. Di sini terungkap, kuburan itu berisi Joanna yang masih hidup, Courtland yang sudah mati, dan semua uang hasil kejahatan mereka. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.